Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Cianti dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran dengan NPM 21011020005. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai analisis citra kepolisian dalam surat kabar Kompas periode Januari sampai Februari 2021. Memasuki bagian yang pertama, yaitu bagian pendahuluan, saya akan memaparkan mengenai latar belakang dari penelitian saya ini. Nah, latar belakangnya adalah berdasarkan catatan Divisi Propam Polri sepanjang bulan Januari sampai Oktober tahun 2021 tercatat sebanyak 1.694 kasus pelanggaran disiplin, 147 pelanggaran pidana oleh Polri, dan 803 kasus pelanggaran kode etik. Dan pada Oktober tahun 2021, media sosial terus digemparkan dengan beragam laporan melalui tagar One Day One Oknum guna memberikan kritik terhadap tindakan serta perilaku menyimpang anggota Polri sampai pada tindak pidana yang telah dilakukan oleh anggota-anggota tersebut. Nah, mengutip dari laman berita online Tirto ID selama kurun waktu tahun 2021 menggunakan alat pencarian Google dengan memakai kata kunci oknum polisi, ditemukan setidaknya 74 kasus kekerasan, penyalahgunaan narkotika, intimidasi, pembunuhan, sampai pada aksi persetubuhan dengan Pas Pampres dan TNI. Nah, hampir sebagian besar pengetahuan masyarakat mengenai beragam isu seperti kejahatan dan tindak kriminal yang dilakukan oleh anggota kepolisian bersumber dari media. Oleh karena itu, persepsi khalayak sangat ditentukan oleh framing media. Jika pada penghujung tahun 2021 pemberitaan negatif mengenai Polri banyak tersebar di kalangan khalayak, maka tentu akan berpengaruh pada citra kepolisian di mata publik. Nah, pada penelitian ini akan membahas tentang bagaimana sih penggambaran polisi oleh media. Beberapa penelitian telah menjelaskan jika polisi ditampilkan secara positif, sementara penelitian lain menggambarkan bahwa polisi ditampilkan secara negatif oleh beberapa media seperti surat kabar contohnya. Pada bagian selanjutnya, yaitu tinjauan literatur. Pada tinjauan literatur, surat kabar didefinisikan sebagai lembaran-lembaran yang tercetak yang mengandung pemberitaan yang sedang terjadi pada masyarakat, memiliki karakteristik terbit secara berkala, sifatnya umum, aktual, dan konten informasinya didapatkan dari seluruh dunia guna diketahui oleh khalayak secara luas. Nah, sedangkan citra didefinisikan mengenai sebuah pandangan tentang sebuah realitas namun tidak serupa dengan realitas yang ada. Citra sendiri terbentuk dari segala sesuatu yang diterima oleh publik. Frank mendefinisikan citra dalam bukunya, yaitu kemuasan citra didefinisikan sebagai gambar, kesan, atau impresi yang cocok atas keberadaan kebijakan anggota atau jasa dalam sebuah organisasi atau industri. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu guna mengetahui bagaimana media, khususnya surat kabar Kompas, dalam memberitakan instansi kepolisian, mengetahui bagaimana citra positif yang dibangun kepolisian lewat media, khususnya surat kabar Kompas, mengetahui bagaimana media memberitakan isu positif mengenai instansi kepolisian, dan terakhir, guna mengetahui bagaimana media memberitakan isu negatif mengenai instansi kepolisian. Selanjutnya, bagian identifikasi masalah. Dalam penelitian ini terdapat satu research question, yaitu bagaimana institusi kepolisian digambarkan dalam pemberitaan surat harian Kompas. Sedangkan hipotesisnya terdapat dua. Hipotesis yang pertama yaitu citra polisi akan cenderung positif dalam pemberitaan mengenai tugas pemberantasan kejahatan. Sedangkan hipotesis kedua, citra polisi akan cenderung negatif jika melakukan tindakan pemeliharaan penertiban seperti yang dilakukan di jalanan raya. Nah, lalu desain penelitiannya, research question diuji melalui tabel distribusi frekuensi, sedangkan hipotesisnya melalui uji percent correlation, jenis datanya menggunakan data nominal, sedangkan nilai signifikasinya didapatkan jika nilainya kurang dari 0,05. Nah, bagian selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Pada penelitian ini saya menggunakan populasi, yaitu seluruh pemberitaan tentang kepolisian pada surat harian Kompas dalam periode bulan Januari
sampai Februari tahun 2021. Sedangkan sampelnya yaitu teknik penarikan sampel menggunakan sampel probability sampling. Adapun teknik sampling acak yang digunakan yaitu teknik kuota sampling, di mana peneliti menilai setiap item yang dianggap mempresentasikan populasi yang sesuai dengan fokus penelitian yang sedang dikaji. Nah, seperti yang tadi sudah disinggung sedikit, teknik sampling di sini yaitu peneliti adalah teknik probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang serupa bagi setiap anggota populasi untuk ditetapkan sebagai sampel. Nah, metode ini sendiri sering sekali dijumpai dalam teknik metode kuota sampling. Nah, selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan oleh 2 orang mahasiswa S1 yang berperan sebagai decoder dalam penelitian ini. Setelah melakukan beberapa kali pelatihan, kedua coder diketahui memiliki tingkat kesepakatan yang tinggi, sehingga uji reliabilitas yang dilakukan dalam jangka waktu 2 hari dengan menggunakan surat harian kabar Kompas dari jumlah sampel penelitian yaitu 125. Nah, pada tabel berikut bisa dilihat jika masing-masing variabel menunjukkan nilai yang reliable atau valid. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian hasil dan pembahasan. Di sini saya melakukan pengujian yang pertama yaitu uji frekuensi. Nah, pengujian yang ini sendiri saya bagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada kategori positif, negatif, netral, dan satu lagi kategori tidak terklasifikasi. Nah, pada kategori positif ini bisa dilihat dari variabel 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika di total yaitu ada sebanyak 244 berita positif mengenai anggota kepolisian yang diberitakan oleh surat harian Kompas. Nah, untuk lebih detailnya, teman-teman bisa melihat di frekuensi tiap-tiap variabelnya, yaitu di variabel 1 ada sebanyak 26 berita dengan presentasi sebanyak 20,8%. Nah, begitupun di variabel kedua ada 40%, maksud saya ada 40 berita, sedangkan di variabel ketiga ada 33 berita, variabel keempat ada 53 berita, di variabel kelima ada 55 berita, di variabel keenam ada 37 berita. Nah, selanjutnya di kategori positif. Di kategori positif ini, berita negatif mengenai anggota kepolisian di surat harian Kompas itu cukup banyak, yaitu sekitar 313 berita yang muncul. Nah, seperti di kategori positif sebelumnya, teman-teman bisa melihat di tabel yang saya lampirkan berikut, di mana tiap-tiap variabelnya menunjukkan jika ada pemberitaan negatif mengenai anggota kepolisian di surat kabar Kompas. Kategori yang ketiga yaitu kategori netral, di mana pada kategori ini cukup tinggi daripada kategori-kategori sebelumnya, karena di kategori ini ditemukan sebanyak 460 berita jika ditotalkan dari masing-masing variabelnya, di variabel 13, 14, 15, 16, 17, dan 18 variabel. Seperti itu. Nah, di variabel terakhir yaitu kategori tidak terklasifikasi, yaitu variabel yang tidak termasuk dalam kategori positif, negatif, maupun netral. Nah, pada kategori ini angka yang ditunjukkan itu cukup sedikit daripada kategori-kategori yang telah diujikan sebelumnya, yaitu hanya 78 berita saja. Nah, setelah melakukan uji frekuensi, saya juga melakukan uji korelasi. Pada uji korelasi ini dilakukan guna menguji dan menjawab hipotesis penelitian. Penelitian ini juga menggunakan bantuan aplikasi SPSS, di mana dari hasil uji korelasi yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa pemberitaan tentang pemberantasan kejahatan dapat berpengaruh pada citra kepolisian menjadi positif, dan pemberitaan tentang penertiban lalu lintas membuat citra polisi menjadi buruk dengan persentase nilai signifikan yaitu 0,05. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat langsung dari tabel korelasi yang telah saya tampilkan sebagai berikut. Nah, bagian selanjutnya itu bagian kesimpulan. Berita media adalah salah satu medium untuk melihat bagaimana publik menilai polisi. Penelitian ini untuk mengkaji bagaimana institusi dan anggota polisi digambarkan oleh surat kabar Kompas sepanjang periode bulan Januari sampai Februari 2021. Nah, selanjutnya yaitu terdapat pengaruh antara pemberitaan mengenai pemberantasan tindak kriminal pada citra polisi di mata khalayak dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Nah, lalu terdapat pengaruh antara pemberitaan mengenai penertiban lalu lintas pada citra negatif polisi di mata khalayak dengan signifikansi 0,05. Nah, sedangkan pada hasil uji frekuensi di masing-masing variabel, yaitu di kategori positif
ada 244 berita positif, 313 berita negatif, 460 berita netral, dan 78 kategori tidak terklasifikasi. Nah, saran dari penelitian ini adalah disarankan untuk memakai media surat kabar lain sebagai pembanding konten agar hasil penelitian yang dilakukan memiliki pembanding dan bisa lebih baik lagi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, saya akhiri presentasi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.